Sebagai dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Cina memegang peranan kunci dalam menggerakkan roda perekonomian global. Namun akhir-akhir ini, ketegangan kedua negara tersebut semakin meningkat. AS dan Cina saling mengenakan tarif tinggi atas berbagai barang impor. Perang dagang ini tidak hanya mempengaruhi pasar domestik mereka, tetapi juga memberi efek domino bagi ekonomi dunia. Apa dampak perang dagang AS versus Cina bagi perekonomian dunia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Konflik perdagangan AS dan Cina bermula pada kebijakan saling menaikkan tarif atau bea masuk atas barang-barang impor dari negara satu sama lain. Ketegangan ini semakin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan mengenakan tarif lebih dari 100% terhadap produk impor Cina. Sebagai balasan, Cina menyatakan tak akan tunduk pada tekanan AS. Negeri tirai bambu itu kemudian menaikkan tarif barang-barang AS dari 34% menjadi 84%. Eskalasi ini menjadi awal dari konflik dagang yang serius antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang secara kolektif menyumbang sekitar 43% terhadap total ekonomi global menurut data moneter internasional. Dampak perang dagang keduanya terhadap ekonomi dunia sangat signifikan. Jika AS dan Cina mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan jatuh ke dalam resesi akibat perang dagang ini, maka efeknya akan dirasakan oleh seluruh dunia dalam bentuk perlambatan ekonomi global. Negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang, investasi, atau rantai pasok dengan AS dan Cina juga akan ikut terdampak, baik langsung maupun tidak. Salah satu dampak nyata adalah penurunan dalam investasi global karena ketidakpastian ekonomi akan membuat investor cenderung menahan diri dan bersikap lebih hati-hati. Sebagai negara manufaktur terbesar di dunia, Cina memiliki surplus barang hampir 1 triliun dolar atau 16 kuadriliun rupiah. Artinya mereka mengekspor jauh lebih banyak daripada yang mereka impor. Karena sebagian besar produk ini diproduksi dengan biaya rendah berkat subsidi domestik dan pinjaman murah dari pemerintah, produk-produk Cina seringkali dijual di pasar internasional dengan harga yang sangat kompetitif, bahkan lebih rendah dari biaya produksi sesungguhnya. Ketika akses produk Cina ke pasar AS dibatasi, ada risiko besar bahwa produk-produk ini akan dibuang ke pasar negara lain atau disebut dengan dumping. Dumping dapat menguntungkan konsumen karena menurunkan harga barang. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi merusak industri lokal di negara tujuan ekspor. Produsen lokal akan kesulitan bersaing dengan harga produk yang terlalu murah, sehingga ancaman terhadap keberlangsungan usaha, lapangan kerja, dan tingkat upah menjadi nyata. Sebagai contoh, industri baja di Inggris telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelebihan pasokan baja dari Cina yang mungkin dialihkan ke pasar mereka, di mana langkah tersebut bisa mengganggu kestabilan industri domestik mereka. Perang dagang AS dan Cina tak hanya pertarungan dua negara besar, namun juga ancaman terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Sebagian besar ekonom pun sepakat bahwa dampaknya akan sangat negatif. Perdagangan AS dan Cina merupakan salah satu hubungan ekonomi bilateral terbesar di dunia dengan total nilai perdagangan barang mencapai sekitar 585 miliar dolar atau sekitar 9.300 triliun rupiah pada 2024. Namun hubungan ini sangat timpang. AS mengimpor jauh lebih banyak dari Cina, yaitu sekitar 440 miliar dolar dibandingkan nilai ekspor mereka ke Cina, yakni 145 miliar dolar. Ketimpangan ini membuat AS mengalami defisit perdagangan sebesar 295 miliar dolar yang setara dengan kira-kira 1% ukuran total ekonominya. Meskipun angka ini sangat besar, namun jauh lebih kecil dari klaim Trump yang menyebut defisit itu mencapai 1 triliun dolar. Untuk mengurangi ketergantungan, Trump dan pendahulunya Joe Biden memberlakukan tarif tinggi terhadap barang Cina. AS juga menurunkan pangsa impor Cina dari 21% pada 2016 menjadi 13% pada 2024. Namun, banyak produk Cina tetap masuk lewat negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Thailand.
Strategi ini memungkinkan produk Cina tetap masuk ke pasar Amerika dengan tarif yang lebih rendah meski secara teknis tidak langsung dari Cina. Sebagai respons, Trump berencana menaikkan tarif hingga 104% yang membuat harga barang naik tajam di AS. Cina menguasai banyak logam penting global seperti litium dan tanah jarang dan bisa menggunakannya untuk membalas. Sementara itu, AS membatasi ekspor microchip canggih ke Cina sebagai bentuk tekanan. Cina diketahui masih belum mampu memproduksi chip-chip ini sendiri, sehingga pembatasan tersebut menjadi pukulan besar terhadap ambisi teknologinya. Lebih jauh lagi, penasihat Trump Peter Navarro bahkan mengusulkan agar AS menekan negara-negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Meksiko untuk tidak berdagang dengan Cina jika mereka ingin tetap memiliki akses pasar ke AS. Konflik dagang AS-Cina telah berkembang dari sekadar urusan tarif menjadi pertarungan strategis ekonomi dan teknologi global. Hubungan dagang ini tak hanya berdampak ke kedua negara, namun juga pada negara-negara mitra dagang lain yang berada di tengah persaingan itu. Para konsumen juga akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga dan ketidakstabilan pasar global. Perang dagang yang semakin intens antara AS dan Cina tentu saja akan menjadi masalah global. Tarif yang tinggi tak hanya mengganggu aliran perdagangan dan meningkatkan harga barang, namun juga memicu efek domino pada rantai pasok internasional, stabilitas pasar, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Bagaimana menurut sahabat Kompas.com? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan konflik dagang AS dan Cina hanya di YouTube Kompas.com.